Pernah kepikiran nggak sih, punya topi New Era, itu asli apa palsu? Terus gimana cara bedainnya? Gue mau bagiin sama kalian, gimana cara bedain topi New Era yang asli atau yang palsu. Make topi baseball memang bukan asli budaya kita gitu loh. Kita kan ada belangkon, ada peci, ataupun topi Bali, atau macem-macem lah. Kalau buat gue, gara-gara kebanyakan nonton film Hollywood, kadang beberapa tuh di film, mereka tuh pakai topi, ada simbol khususnya gitu loh, kayak seperti ini gitu. Jadi gue penasaran nih, ini topi apa sih sampai selebritis atau di film tuh sering banget pakai, terutama olahraga basket, baseball, hoki, sama rugby di Amerika sana gitu loh. Jadi setelah gue cari-cari tahu, ternyata ini topi cukup legendaris. Dibikinnya tuh dari tahun 1920. Gue juga udah beberapa kali dulu sebelum tahu caranya, gue googling, cari di website New Era resmi yang US ataupun UK. Tapi nggak sepenuhnya menjawab juga, tetap aja gue sendiri masih pernah beli topi New Era palsu. Akhirnya setelah sekian lama, termasuk sekarang dalam masa COVID ini, gue beraniin diri untuk bikin video ini, supaya paling nggak jangan ada lagi lo orang yang ketipu lah, istilahnya dapat barang bodong gitu loh. Ini salah satu sampel, gue beli ini di Jakarta online, dan confirm setelah gue cek semuanya itu legit. Sekarang kita buktiin item code nomor 1 yang kita bisa cek. Lo balik dari visor atau brim atau beak, ya. Beak mereka bilang, atau paruh. Lihat di bawah sini ada satu barcode. Kalau misalnya masih ada, ini cek ada kodenya. Kita coba ya, kita cek ya. Kalau setelah lo masukin kode ini, search di Google, tambah kode New Era, cari aja di Google Image, kalau hasilnya itu sama persis seperti item yang dijual sama seller, confirm ini legit New Era. Entah dari manapun mereka bawa, ini asli. Dan mesti dicek satu-satu, mulai dari depannya, warna visornya, brimnya atau beak-nya, dan lu mesti cek satu-satu di gambar itu. Dari labelnya harus warna silver, ataupun dari visor, brim atau beak-nya warnanya merah. Di baliknya beda nggak warnanya? Ya, itu dicek. Terus lihat di belakangnya ini dia polos atau ada labelnya. Jadi itu yang membedakan gitu. Kalau lo dapet gambarnya sama, tapi etiket atau aksesorisnya beda, ya kemungkinan itu semi abal-abal, ya bisa dibilang palsu lah. Itu yang pertama. Untuk memastikan New Era lo asli atau palsu, itu adalah round sticker yang bentuknya seperti ini. Ada di atasnya visor atau brim, dan warnanya tuh spesifik banget. Kalau ini 5950, jadi satu ukuran. Jadi lo mesti benar-benar datang ke toko dan memastikan ukuran lo tepat. 5950 ini adalah ikonik, legendanya New Era. Lo punya New Era, tapi belum punya 5950, gue rasa sih nggak apa-apa. Jadi 5950 ini legendaris, ikonik. Jadi dia mempunyai label kuning itu berwarna gold, bukan silver. Ya, jadi ini warnanya gold.
Kalau yang lain seperti nih 950 ini biasanya silver, ataupun yang lain ada gue 940 dia silver juga. Dan ada beberapa label lain yang warna-warni itu gue cari tahu itu ternyata khusus New Era Jepang. Jadi kalau misalnya lo ketemu labelnya warnanya aneh, lo mesti bener-bener cari etiketnya ataupun item code-nya untuk memastikan bahwa dia tuh legit gitu loh. Nah, round sticker ini untuk kita ambil sampel aja yang 5950, ada logo New Era, ada tipe atau style dari topi itu sendiri 5950, dan di bawahnya ada ukuran. Baru ada huruf yang mengelilingin dari label bundar ini. Nah, yang paling gampang dipalsuin adalah label ini. Tapi New Era itu membuat topi ini per tahunnya atau per bulannya bisa ribuan. Mereka bisa membuat tulisan newera.cap.com since 1920. Ini yang begitu kecil, tapi begitu solid. Kerasa banget deh. Kalau yang palsu itu, biasanya dia karena untuk menghemat biaya, mereka menggunakan sablon. Sablon itu tidak akan mungkin mencetak bisa huruf kecil dengan solid. Jadi ketahuan banget label itu. Begitu kalian lihat fotonya, label itu bagus nggak? Dan hurufnya biasanya berantakan. Jelas banget berantakan deh. Jadi itu labelnya bisa lihat dari round circle ini kualitasnya yang terutama adalah huruf kecilnya. Kalau sampai mencong-mencong atau hurufnya lebih besar dari setengah mili, itu sih udah pasti jelas palsu gitu. Tips nomor 3 adalah inner sweatband. Biasanya memang ini untuk mencegah topi ini tidak langsung kena keringet dan langsung berubah warnanya karena kotor, tapi bisa juga untuk kenyamanan dia untuk kayak cushion gitu loh, untuk di kepala kita, terutama untuk 5950 yang satu ukuran. Ya. Nah, inner sweatband ini, identitas dari New Era itu selalu minimal ada 2 label. Yang pertama logo dia sendiri ya udah pasti lah ya, sama logo bahan. Dan biasanya ada satu label kecil lagi yang konfirmasi bahwa ini misalnya untuk pasar Inggris atau apa gitu loh. Dan misalnya kalau dia topinya tuh tim NBA, NFL, NHL, biasanya ada satu lagi bonus logo seperti ini. Ini NBA official biasanya ada. Nah, untuk yang satu ini gue karena mungkin super spesial kali ya. Dia selain itu dia ada nama timnya juga, Cavalier, Cavs. Itu inner liningnya tuh udah pasti seperti itulah. Banyak ornamen ini New Era. Nah, kalau misalnya yang palsu kan ya dia bikin buat sama semua, satu untuk semua ya udah nggak terlalu repot-repot untuk bikin segala macam pernak-pernik ini gitu. Tips yang keempat, inner lining. Jadi bisa dibilang ini seperti kayak pemanisnya untuk jahitan, untuk nutupin jahitan ya. Ini terdapat, kalau kita balik topi ini ada pita hitamnya, dia black ribbon, ada logo New Era-nya, ada juga tulisan dari style dari topi ini gitu loh. Dan yang paling gampang, ini selalu gue pelajari, yang paling gampang, New Era asli, begitu kalian lihat foto dalam dari topi ini, lihat aja, New Era yang asli, jahitannya tuh selalu lurus. Ya wajar lah ya, namanya udah bikin topi dari 1920, memang belum seperti ini, tapi itulah gitu loh, harga yang harus dibayar ya. Jahitan itu selalu lurus. Dan sablon, ini baru sablon, itu solid banget. Yang paling harus dicek adalah logo New Era-nya. Jangan sampai warnanya tuh beda versi. Di sini logo NE-nya tuh atas dasar hitam. Banyak banget gue ketemu tulisannya NE-nya warna hitam, kotaknya itu berisinya warna putih. Itu udah nggak banget lah. Dan yang paling gue dapet tips paling cepat itu adalah misalnya ini tipe 5950. Ada registernya, R ya.
topi New Era asli, R-nya itu selalu solid. Percaya deh. Yang asli itu selalu R-nya tuh kebaca. Kecil tapi kebaca. Ya. Aku ambil tipe yang lain. Ini juga kebaca. Mau di logo di New Era R-nya atau 950 TM-nya pasti jelas. Gue ambil satu lagi. Ini malah abu-abu dalamnya. R-nya tuh halus, kecil. Tetap kebaca. Mau lihat yang belakang. Tetap bagus juga R-nya. Ya. Jadi itu hal sepele yang ya mungkin kalau masalahnya topi ya ngapain sih detail-detail banget, tapi dari situ kita juga beruntung, jadi bisa tahu bahwa untuk huruf R aja mau palsuin aja nggak bisa. Bisa, cuman jadinya mereka jadi mahal biayanya. Itu ya. Jadi perhatiin itu inner liningnya, hurufnya selalu bagus, jahitannya selalu lurus, dan huruf R-nya tuh atau TM-nya tuh pasti jelas kelihatan walaupun sekecil apapun. Tips yang kelima, logo New Era. Ini salah satu identitas yang membuat gue tuh sampai ngelihat topi orang kadang dilihat ada nggak nih logo ininya. Ini sih paling gampang ya. Banyak banget topi New Era palsu yang gue beli pun, ini gue kasih lihat contohnya. Untuk logo New Era ini mereka udah bikin dengan bagus lah. Tapi ada yang kebangetan juga. Gue pernah jalan gitu loh, gimana ketemu orang pakai topi New Era tapi logo New Era-nya besar banget gitu loh. Gue topi New Era lumayan gitu loh. Jadi udah tahu New Era tuh logonya tuh dari dulu nggak pernah berubah. Dari tahun mungkin 2008 lah dia udah mulai pakai logo ini ya. Memang di awal-awal tahun mereka belum pakai. Logo ini tuh nggak gede-gede banget, tapi itu sangat jelas kelihatan. Kompetitornya, gue juga ntar akan membahas ada 2 merek topi lain yang benar-benar kontendernya atau penantangnya New Era. Mungkin akan gue bahas lagi di next video untuk dia punya penantang yang juga nggak kalah bagusnya. Jadi logo ini paling umum lah. Udah ada New Era, bisa dipalsuin, dibordir cepet lah. Kalau pakai bordir komputer ini hal yang paling gampang gitu. Tapi New Era ini dia punya alignment ataupun posisi dia selalu pas di tengah dari visor kiri, ya, selalu pasti di tengah, yang paling gampang. Tips yang keenam adalah jahitan jelujur pada brim atau beak ya. Nah, kalian lihat ini visor, brim atau beak-nya, dia tuh ada jahitannya. Ini ternyata suatu rahasia gitu loh, bahwa New Era selalu membuat benang jelujur di tempat ini ada 8 baris. Tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Kecuali ini, ada beberapa tipe New Era yang dia punya visor atau brimnya ini ada gambar, dan itu mungkin beda. Dia nggak di jelujur sama sekali. Jadi dia polosan. Tapi tetap kalau untuk ngelihat ini, kalau kalian iseng-iseng hitung, udah rapinya semua udah oke, tiba-tiba jahitannya 7 nggak mungkin. Gue dapat dari beberapa sumber bahwa New Era tidak akan mungkin menjahit ini kurang dari 8 ataupun lebih dari 8. Selalu 8. Itu rahasianya dia. Keep that in mind. Tips yang ketujuh adalah produk tag atau label. Jadi, gue kasih contoh ini. Ini tim ini unik ya. Ini football Amerika, NFL ya. Ini New Orleans Saints. Jadi logonya sangat kerajaan aristokrat banget. Kalau dicek satu-satu nih yang dari tadi gue bahas. Yang pertama adalah item code. Karena udah pernah gue pakai, item code-nya masih ada. Biasanya gue cabut, gue taruh di bawah sweatband lining. Kalau dicek kodenya, ini legit. Terus ini ada satu lagi
logo official ataupun hologram. Terus circle stickernya legit. Terus dia punya inner liningnya, identitasnya, logo New Era ada, description dari produknya ada, atau manufakturnya di mana. Terus dia ada logo NFL, tim sepak bola atau rugby Amerika. Plus, dia punya logo Saints, tim itu sendiri, official. Plus, 100 tahun National Football League, official. Jadi tahun 2020 ini New Era 100 tahun, tapi tahun 2019 kemarin NFL Amerika itu berusia 100 tahun. Plus, gue punya label Draft 2019. Ini sih yang bikin gue naksir dari logonya yang simple dan sangat aristokrat banget, ditambah dengan benang emas, bordir benang emas. Plus labelnya ini, sampai bingung, ini gue keep aja gitu loh, karena mana tahu gue membuat video dan ternyata gue membuat video ini. Jadi ini benar-benar luar biasa sih. Mungkin label ini khusus adalah produk-produk New Era yang dijual di store-nya dari tim itu sendiri. Mungkin, gue nggak tahu. Tapi mungkin kalian bisa komen di bawah ini gimana. Kalau kalian dari Amerika, oh ini bang, ini label ini biasanya karena dijual di pasar, terserah, kabarin gue. Jadi supaya informasi ini bisa gue tambahin ke kalian. Jadi ini oke banget. Jadi tag itu adalah salah satu, nggak wajib gitu. Makanya gue tempatkan terakhir. Tips yang ke-8 ini mungkin yang the last one lah. Jadi istilahnya bisa kelihatan kalau misalnya memang sellernya benar-benar fotoin produknya, bisa dilihat. Tapi kalau misalnya enggak, ya dari tips yang 6 di atas, gue rasa sih kalau misalnya itu udah clearance semua, udah oke lah. Yang ke-7 tadi bonus ya. Nah, yang terakhir itu adalah quality control, tips yang ke-8. Ini paling kerasa dalam jahitannya. Kalau misalnya si seller bisa close up foto bordirannya, it's a good things gitu loh. Karena gue nggak pernah ngelihat bordirannya New Era itu jelek, nggak pernah. Gue pernah punya New Era yang lama, tapi topi itu hilang, yang bikin gue cukup sedih gitu loh. Itu bordirannya selalu bagus. Lihat aja di sini ya, nanti gue close up. Ini bordiran benang emasnya untuk logo ujung tombaknya ini timbul ya. Terus dia ada outline hitamnya. Terus ada outline silvernya. Terus ada lagi outline hitam lagi. Kebayang nggak sih lo? Penting-penting banget nggak sih bordiran outline diulang? Padahal kalau diulang, say emas sama putih cukup ya. Tapi New Era nggak. Dia nggak pilih jalan yang gampang untuk membuat produknya. Makanya kenapa ini tuh bener-bener best quality produk itu, karena dia udah umurnya lama, udah berjuang dan udah bisa berhasil, dan hasil produknya pun udah sampai ke sini dengan dalam kualitas, walaupun pabriknya, manufakturnya udah ada yang di Cina gitu. Nah, selain dari bordirannya itu, ini juga yang terpenting, dan ini gue dapat juga dari saking penasarannya gimana sih, gue sempat udah 2 atau 3 kali gue dapat topi palsu yang gue kira asli, tapi ini adalah hal yang terpenting ternyata, adalah breath hole ataupun lubang nafas di kepala ini. Jumlahnya kan selalu 4 ya. Karena mayoritas ataupun identitas dari New Era, dia punya crown atau batok ini. Jumlah daunnya tuh selalu 6. Kalau topi lain pasti yang di depan ini dia 1. Dibelah di atasnya doang. New Era ada khusus tipe tracker gitu loh. Gue nggak ngefans sama yang jaring-jaring gitu, tipe tracker gitu. Gue lebih suka tetap baseball. Jadi jumlah bilahnya tuh selalu 6. Nah, ini kelihatan simple. Lubang napas ini, New Era, kalau lo tempel semua lubangnya itu selalu sama. Itu terbukti. Kalau misalnya yang satu lubangnya lo taruh tangan lo di dalam, nanti warna kulit lo nembus di lubangnya. 4 yang lain juga begitu.
Kalaupun ada yang tertentu gitu loh, karena dia bahannya tebel, dia biasanya lubangnya tuh tidak bolong semua. Empat-empatnya tidak bolong. Gue ada New Era yang palsu, yang konsistensi untuk lubang nafas ini aja di kepala, di crown-nya nggak banget gitu loh. Jadi kalau misalnya kelihatannya sepele, tapi inilah menentukan begitu. Kenapa produk ini mahal? Karena untuk bikin yang hal-hal kecil aja tuh udah serius banget gitu loh. Jadi dari gue itu aja 8 tips untuk membedakan topi New Era palsu atau asli saat lo beli di online supaya nggak khawatir. Jadi kalau misalnya, bang, gue ragu-ragu sama ini, nggak usah beli. Daripada nyesel. Mendingan duitnya ditahan, lo beli yang lain, ataupun saran gue, sering-seringlah mampir ke outlet New Era, bukannya promo. Karena beberapa kali seller jual, ya harganya sampai mendekati 1 juta. Tapi ternyata di outlet ada yang timnya sama lah ya. Tapi dia sale. Sale itu sampai 249.000. It's a real bargain menurut gue. Udah lo nggak takut-takut lagi. Ya tinggal beli, dan menurut gue ke outlet 4 sampai 5 outlet New Era di Jakarta. Dia punya SPG-nya tuh atau SPB-nya tuh bener-bener tahu produk banget gitu. Tapi gue sih memang jauh lebih tahu karena gue udah lebih lama. Tapi anyway, mereka juga melayani dengan baik. Ditambah lagi kalau misalnya lo beli yang real price ataupun yang tidak diskon, lo bisa bordir secara free di outlet New Era, entah masih promo atau enggak. Dan mereka nggak main-main, mesin bordirnya itu yang super canggih, digital print dan bisa preview. Semoga apa yang gue bisa bagikan dari 8 hal tadi bisa ngebantu kalian, karena gue sendiri waktu sampai membuat video ini adalah karena COVID-19. Dan lagi gue juga udah lama nyari. Gue punya New Era pertama gue itu tahun mungkin 97-98, dan nyari informasi mengenai New Era palsu atau enggak itu susah banget gitu loh. Ada 1-2 tapi nggak bahas sampai dalam. Jadi semoga ini bisa menjadi acuan kalian. Kalau memang berkenan, boleh komen, boleh like, subscribe, ya kalian tahu lah ya apa yang dilakukan gitu loh. Karena mungkin tips gue akan fokus ke masalah topi dulu, dan jangan lupa video-video gue selanjutnya ngebahas mengenai hal-hal yang menarik soal topi. Jadi dari gue, salam, tetap sehat, jaga jarak, terus jaga stamina, dan tetap pakai topi.